Dalam sunyi yang tak terhingga, di tanah ini pernah berdiri kokoh tempat tinggal bagi ribuan jiwa. Namun kini, tak ada lagi langkah kaki dan tawa anak-anak yang bergema di pagi hari. Yang tersisa hanyalah kenangan lumpur tanpa akhir, yang membawa cerita menyakitkan, sekaligus pelajaran yang mendalam tentang bencana dan kehidupan. Dengan kejadiannya lumpur, kadang-kadang berpikir saya mau pindah kemana ya supaya nggak terjadi seperti ini. Lumpur Lapindo, sebuah tragedi yang mengubah wajah Sidoarjo dan Indonesia. Tak hanya tentang tanah yang tenggelam, tetapi juga tentang manusia-manusia yang kehilangan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mereka bertahan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari bencana ini? Mari kita jelajahi bersama. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari sebuah bencana yang bermula pada tahun 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah peristiwa yang awalnya hanya terlihat seperti masalah kecil, berubah menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia. Hingga kini, lebih dari 600 hektar lahan telah tenggelam di bawah lumpur, memaksa lebih dari 60.000 orang kehilangan rumah, tanah, dan kehidupan mereka. Bencana lumpur Lapindo bukan hanya tentang luapan lumpur yang menenggelamkan rumah, lahan, dan harapan. Ini adalah kisah ribuan warga yang hidupnya berubah drastis dalam sekejap. Di tengah penderitaan yang mendalam, perjuangan masyarakat menjadi sorotan penting. Aksi demonstrasi mereka mencerminkan kekecewaan yang membara terhadap ketidakadilan ganti rugi yang dianggap tidak sesuai. Dalam video ini menggali lebih dalam, bukan hanya tentang tragedi lingkungan, namun juga tentang keberanian warga yang tak kenal lelah menuntut hak mereka. Inilah wajah tragedi yang lahir dari pertemuan manusia dan alam. Pertemuan yang tidak seimbang, pertemuan yang melahirkan duka berkepanjangan. Bagaimana suara-suara kecil warga berjuang melawan gemuruh kepentingan dan kekuasaan? Bagaimana mereka membangun kembali hidup dari puing-puing harapan yang tersisa? Mari kita dengarkan suara mereka. Tangkap realita dan pahami perjuangan mereka dalam menghadapi dampak dari salah satu bencana terbesar di negeri ini. Bagi mereka yang terdampak, ini bukan hanya tentang kehilangan properti. Ini adalah hilangnya kenangan, identitas, dan masa depan. Kami mengunjungi Desa Jatirejo, salah satu area yang sepenuhnya tenggelam, untuk memahami apa yang terjadi dari sudut pandang mereka yang hidupnya berubah selamanya. Saya Islamia, Ibu RT dari RT 05 wilayah Bagarum, Porong, Sidoarjo. Bencana lumpur Lapindo bermula pada tanggal 29 Mei 2006. Saat warga di sekitar Dusun Balongnongo, Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, dikejutkan oleh munculnya semburan air panas dari lokasi pengeboran sumur gas Banjar Panji 1
yang saat itu sedang dikerjakan oleh PT Lapindo Brantas. Sebelumnya warga mengira pengeboran ini tidak menimbulkan semburan lumpur yang keluar hingga sekarang dan mengakibatkan adanya semburan yang tanpa henti. Dari awal pengeboran kita tidak ada keresahan karena tidak berpikir kalau akan terjadi yang seperti ini. Jadi tidak ada keresahan sama sekali. Tidak ada peringatan sama sekali karena kejadian ini tiba-tiba mawon ya, tiba-tiba saja. Jadi tidak ada peringatan sama sekali sehingga kita tidak menyiapkan apapun sehingga terjadi begitu saja. Awalnya kita kan tidak mengira kalau hal ini sampai terjadi bencana karena awalnya dulu itu perjanjiannya ke warga kita yang tahu itu dia PT Lapindo mengatakan kalau pengeboran tidak terlalu dalam sehingga kita tidak khawatir kalau akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini. Lalu setelah kejadian ini baru kita tahu kalau perjanjian itu tidak sesuai karena setelah diteliti ternyata PT Lapindo melakukan kesalahan yaitu pengeboran terlalu dalam, tidak sesuai dengan perjanjian kepada warga. Pada awalnya, banyak yang berharap semburan ini hanya bersifat sementara dan akan segera bisa dihentikan. Tetapi ternyata harapan itu perlahan sirna, karena justru intensitas semburan terus meningkat dari hari ke hari. Upaya untuk menutup atau mengendalikan semburan tidak membuahkan hasil. Lumpur terus meluas, menelan desa demi desa. Hingga kini, lebih dari 600 hektar lahan telah tenggelam di bawah lumpur. Memaksa lebih dari 60.000 orang kehilangan rumah, tanah, dan kehidupan mereka. Selamat siang, kita sekarang berada di posisi titik 25 yang mana area lumpur labu ini mendekati titik semburan. Di sini dulu tanggul pertama sebelum tanggul di jalan raya. Karena terjadi dulu awal kejadian sering penurunan tanah sehingga tanggul di sini yang kita pinjak titik 25 ini dulu separuhnya tenggelam, ambles, hilang, kemudian lumpur meluber ke jalan raya. Selanjutnya aktivitas penanggulan yang jalan raya supaya enggak ke rel kereta dan jalan raya karena pemerintah mengutamakan akses provinsi dan rel kereta. Saya atas nama Aksan dari Desa Jatirjo, Kecamatan Porong. Kebetulan di bawah ini adalah kampung saya, Desa Jatirjo, yang dulu di sini kampung saya yang paling ujung timur. Kalau rumah saya dulu mendekati rel kereta. Pengeboran lumpur Lapindo ini dari tahun 2006 dan jeblosnya atau munculnya lumpur ini tanggal 29 Mei tahun 2006. Sebelum bulan Mei, aktivitas pengeboran dulu yaitu di Desa Renokenongo yang mana lokasi areanya dekat jalan tol. Dulu ada jalan tol yang pertama itu dari eksit Porong ke Gempol. Kebetulan yang tenggelam ini keluar eksit Porong ke Gempol sekitar 4 atau 6 kilo yang tenggelam. Untuk mengenai semburan lumpur, memang yang pertama itu agak kecil lubangnya dari titik pengeborannya, kemudian lama-lama membesar. Awalnya sih kalau diketahui oleh masyarakat setempat yaitu hanya muncul asap aja. Kemudian lama tambah hari, tambah 2 hari, 3 hari, terus muncullah jemburan air. Kemudian ada penanganan dari PT Lapindo yaitu dibuat tanggul cincin atau melingkar di area semburan. Kemudian semakin membesar lubangnya, terus akhirnya ditangani oleh, kalau dulu dibentuk Timnas.
Kebetulan yang menangani dulu adalah ketuanya Bapak Basuki, yang mana sekarang jadi Menteri PU. Itu yang menangani awal pembuatan tanggul jinjing. Desa yang kena lumpur atau tenggelam ada 16 desa, 3 kecamatan. Yang paling parah yang mendekati titik semburan yaitu Desa Renokenongo, Desa Siring, kemudian Desa Jatirjo. Itu yang paling parah karena apa? Dekat dengan titik semburannya. Yang disampaikan oleh kepala desa setempat yaitu dari Desa Renokenongo itu disampaikan memang dari cerita masyarakat itu dulu izinnya untuk peternakan. Kemudian karena lokasi pengeborannya jauh dari masyarakat, juga dekat area kawasan industri, dekat jalan tol, sehingga warga sekitaran situ nggak seberapa merespon atau apa. Aktivitas terus berjalan, ternyata pengeboran minyak dan gas. Karena pengeborannya dulu kan jauh dari warga, pemukiman, dan juga aktivitas pengeborannya kan tertutup. Jadi masyarakat tidak tahu aktivitas pengeboran sepenuhnya. Hanya beberapa orang yang tahu aktivitas pengeboran, yang mengerti ada rignya, ada alat pengeboran segitu aja. Peristiwa ini kemudian menjadi awal dari salah satu bencana lingkungan besar dan kompleks di Indonesia. Bukan hanya karena dampaknya yang masif terhadap lingkungan dan masyarakat, tetapi juga karena kontroversi panjang mengenai penyebab dan tanggung jawab atas tragedi tersebut. Penyebab bencana ini masih menjadi perdebatan. Meskipun berbagai penelitian dan laporan telah dilakukan, sebagian pihak menyatakan bahwa bencana ini dipicu oleh gempa Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelumnya, yakni pada tanggal 27 Mei 2006. Menurut pendapat ini, gempa menyebabkan perubahan tekanan geologis yang mengakibatkan keluarnya lumpur. Namun, pandangan yang lebih banyak diterima oleh para ahli menyebutkan bahwa penyebab utama adalah kelalaian dalam proses pengeboran oleh PT Lapindo Brantas. Dalam kegiatan pengeboran tersebut, perusahaan diduga tidak memasang pelindung sumur atau casing dengan benar pada kedalaman tertentu, yang mengakibatkan lumpur dari lapisan bawah tanah mencari celah untuk keluar ke permukaan. Investigasi oleh tim independen internasional juga memperkuat kesimpulan bahwa kesalahan teknis dalam pengeboran merupakan faktor utama dari bencana ini. Untuk mengenai bencana gempa Jogja dulu memang tahun 2006. Cuma tercatatnya itu lebih dahulu gempa Jogja. Kalau di Lumpur Lapindo tercatat tanggal 29 Mei tahun 2006. Kejadiannya cuma bedanya kalau di Jogja kan gempa bencana alam, kalau ini memang bencana apa ya, pengeboran. Jelas-jelas udah ada perbedaannya lah, cuma dalam artian memang sama-sama bencana. Cuma kalau di sana kan bencana murni, kalau di sini kan dulu awalnya pengeboran. Jadi seperti itu. Kalau memang menurut dari ahli-ahli geologi, dulu saya pernah ketemu sama orang Australia, orang ahli geologi, memang dia menyatakan bahwa dengan terjadinya lumpur Lapindo ini memang katanya ada hubungannya dengan gempa di Jogja karena lempengan buminya itu bergerak sehingga menyangkut atau kenanya kejadian pengeboran di sini. Ada juga yang mengatakan tidak seperti itu, ada memang macam-macam beda-beda pendapatnya dari ahli geologi. Kalau menurut saya sih ini memang sudah terjadi seperti ini, memang ya terjadi seperti ini itu. Karena saya orang awam tidak tahu. Dampak dari bencana lumpur Lapindo sangat besar dan kompleks, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat sekitar. Dari sisi lingkungan, lebih dari 16 desa di 3 kecamatan terendam lumpur. Lahan pertanian, tambak, fasilitas umum hingga jalan tol Porong yang merupakan jalur penting transportasi nasional ikut tertutup lumpur. Kerusakan ekosistem juga terjadi secara masif. Lumpur panas menyebabkan suhu tanah meningkat, mencemari air tanah,
dan merusak kualitas udara. Kerusakan ini bersifat jangka panjang dan sebagian besar tidak dapat dipulihkan. Nama saya Muhammad Ilyas. Saya asli penduduk di sini. Saya menjabat sebagai BPD bidang pemerintahan. Polusi udara pasti, yang jelas. Polusi air pasti, karena dekat dengan tanggul sehingga airnya asin. Kalau udara baunya minyak LPG itu menyengat, sangat menyengat sekali. Itu mengakibatkan penyakit ispa, paru-paru, banyak lembu, kerbau, banyak yang meninggal pada waktu itu. Kalau orang-orang juga banyak yang sakit pada waktu itu, tapi sekarang sudah tidak seberapa lah, karena semburan lapindo itu masih muncul, tapi ke bawah lagi. Dulu kan ke samping sehingga mana-mana, sekarang enggak, jadi turun kembali. Sementara itu, dari sisi sosial, bencana ini menyebabkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat. Diperkirakan lebih dari 60.000 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tempat pengungsian. Rumah-rumah, sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas kesehatan hilang tertimbun lumpur. Masyarakat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, terutama para petani dan petambak. Anak-anak kesulitan mengakses pendidikan, dan banyak warga mengalami trauma serta tekanan psikologis akibat kehilangan tempat tinggal dan masa depan yang tidak menentu. Kalau perubahan ekonomi, dampaknya dari Lapindo cukup parah sekali. Seperti dulu yang asalnya warga di desa masing-masing, misalnya Jatirjo, Siring dan sebagainya, dulunya yang perekonomiannya itu seperti petani, pedagang, atau peternak, itu makmur sekali. Terlihat dari tanahnya subur sekali. Kalau pas panen padi atau palawija, kedelai dan sebagainya itu sangat bagus. Apalagi ditanami tebu, masa 1 tahun sekali panen. Setelah kena dampaknya lumpur lapindo, sehingga perekonomian mulai goncang. Warga panik karena apa? Warga setelah ada lumpur, warga dulu yang hidupnya sejahtera di perkampungan, yang usaha kecil berjalan lancar, kemudian tiba-tiba diungsikan di pasar porong. Nah, mulailah perekonomian warga lumpuh dan sebagainya. Bahkan ada yang usaha-usaha kecil gurung tikar. Karena apa? Sudah lokasi tempatnya nggak bisa ditempati. Nama saya Pak Sohib, Desa Rican Bagarum, RT 05 RW. Iya, pojok hilang semua warga-warga banyak yang pekerjaan hilang semua. Yang seperti becak nggak bisa becak, itu semua yang hilang. Nah, untuk dari Lapindo, uang ganti rugi masih sulit waktu itu. Jurasan kali kasih cairan gitu, berapa tahun, 2006 sampai 2015. Banyak warga mengaku kesulitan untuk memulai kembali kehidupan mereka dari nol. Hidup di wilayah yang sudah kehilangan banyak hal, ditambah minimnya lapangan pekerjaan, membuat kehidupan sehari-hari terasa semakin berat. Kondisi ini membuat warga seperti tercekik secara perlahan. Terlebih dengan dampak lingkungan dan kesehatan yang mereka alami sejak semburan lumpur lapindo terjadi. Lumpur tersebut telah menurunkan kualitas air tanah dan udara di sekitarnya. Akibatnya, banyak warga mengalami penurunan kondisi kesehatan dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, diketahui bahwa udara di sekitar Tanggul Lumpur tergolong buruk.
Kondisi ini memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pada tahun 2024 saja, tercatat lebih dari 6.700 kasus ISPA di Puskesmas Porong, lebih dari 6.300 kasus di Puskesmas Jabon, dan hampir 5.000 kasus di Puskesmas Tanggulangin. Selain ISPA, penyakit lain seperti diare, batuk, demam, serta keluhan pada otot dan tubuh juga banyak ditemukan di ketiga wilayah tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa dampak lumpur lapindo tidak hanya menghancurkan fisik bangunan dan lahan, tetapi juga secara perlahan menggerus kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Untuk menangani bencana lumpur lapindo yang terus menyembur dan meluas, pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau Timnas PLS. Tim ini ditugaskan menangani berbagai hal darurat, mulai dari teknis pengendalian semburan lumpur hingga perlindungan dan penanganan terhadap warga yang terdampak. Salah satu tindakan penting yang dilakukan oleh tim ini adalah membangun tanggul-tanggul besar di sekitar area semburan. Tujuannya adalah untuk mencegah lumpur meluber lebih jauh ke permukiman dan lahan-lahan produktif warga. Namun, seiring berjalannya waktu, volume lumpur terus bertambah dan sulit dikendalikan. Akhirnya, sebagai langkah darurat, lumpur dialirkan ke Sungai Porong, sungai terdekat yang bermuara ke Laut Jawa. Sekarang kan dibuang airnya saja, lumpurnya tidak dibuang. Dulu dibuang sama lumpurnya. Sekarang lumpur itu kan dimanfaatkan. Airnya ini disalurkan ke Pak? Sungai Porong. Di luar penanganan teknis, pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban dari PT Lapindo Berantas, perusahaan yang melakukan pengeboran dan dinilai sebagai pihak utama penyebab bencana. Lapindo diwajibkan membayar ganti rugi kepada warga yang kehilangan rumah, tanah, atau mata pencaharian, serta membantu proses relokasi warga ke tempat tinggal yang baru. Respon PT Lapindo terhadap masyarakat dulu sih setelah terjadinya lumpur, kalau nggak salah 1 tahun 2 tahun itu baru ada realisasi ganti rugi DP 20%. Gitu aja. Kalau dari PT Lapindo setelah menyelesaikan ganti rugi DP 20% memang bertanggung jawab sepenuhnya waktu itu. Cuma prosesnya setelah perjanjian DP 20%, yang sisanya 80 itu nanti akan dibayar setelah masa 2 kontrak 2 tahun masyarakat itu. Ternyata tidak sesuai dengan janjinya, kemudian muncullah angsuran pembayaran. Jadi warga dulu sebenarnya maksudnya itu Lapindo tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pembayarannya. Ternyata angsuran yang dikasihkan pada masyarakat. Jadi pembayarannya tiap bulan. Kadang-kadang ya sempat berhenti beberapa bulan, bahkan 1 tahun 2 tahun. Pertanggungjawaban Lapindo pada waktu itu memang kalau semburan itu ditutup nggak bisa, sehingga diadakan penanggulan di dalam tanggul milik Lapindo, di luar tanggul milik pemerintah BPLS. Dulu BPLS, sekarang PPLS. Namun, seperti yang sering kali kita dengar, masalah kompensasi ini tak pernah berjalan mulus. Banyak warga yang mengalami penundaan pencairan dana, proses administratif yang berbelit, hingga ketidakjelasan mengenai kepastian hukum atas rumah pengganti. Bahkan, ada korban yang sudah bertahun-tahun menunggu tanpa kejelasan hak mereka. Beberapa warga juga mengeluhkan besaran kompensasi yang tidak sesuai atau tidak merata, tergantung pada status kepemilikan aset yang mereka miliki sebelum bencana. Pertama, pada waktu itu memang aset masyarakat itu dibeli pada waktu itu. Jadi tanah maupun bangunan semuanya dibeli, tapi disiapkan lama-lama rumah kauripan, tapi harganya sama, istilahnya
bangunan ya 1 juta, tanah ya 1,5 juta, tanah 1 juta, sama. Sampai sekarang masih banyak yang belum dapat, yang dari Lapindo. Kalau Itu kenapa ya Pak? ya kadang-kadang terus terang aja ruwet, kadang-kadang sengketa karena sama saudaranya cekcok, ini minta bagian sekian, ini minta bagian sekian, sehingga Lapindo kesempatan tidak membayar. Pertama, yang kedua itu memang surat-suratnya nggak jelas gitu, sehingga tidak dibayar oleh Lapindo. 2010 itu masih resah semua warga ini. Katanya lagi mau ngamuk semua itu. Dan terus gimana nggak dikasih gitu. Kalau nggak rasa, nggak cairnya, nggak rasa, nggak dikasih. Cairnya nggak seberapa, kadang 2 juta. Paling banyak ya 5 juta. Nah, orang-orang nggak bisa beli tanah, beli rumah. Katanya amburadul nggak punya rumah banyak. Makanya rumah sini dikasih tanah sama desa yang nggak punya rumah. Terdapat lagi dulu nggak punya rumah, dikasih tanah segini, nggak pakai, ini bukan milik. Kasus ini menjadi gambaran nyata betapa rumitnya penanganan bencana teknis yang berkaitan dengan kelalaian industri, serta pentingnya sistem tanggap bencana dan perlindungan warga yang lebih baik di masa depan. Tak hanya kehilangan materi, banyak warga yang merindukan kehidupan sebelum bencana ini datang. Kehidupan yang damai bersama keluarga dan tetangga. Suasana kampung yang hangat, canda tawa di sore hari, dan rutinitas sederhana yang kini tinggal kenangan. Rasa rindu itu terus hidup di hati mereka, mengingatkan pada masa-masa yang tak akan pernah kembali lagi. Banyak sekali ya, terutama untuk tetangga yang dulu nggak bisa ketemu, nggak seperti dulu lagi, terus seperti kayak makam-makam orang tua itu kita kan sudah nggak bisa ke makam ya, ada kan yang tertimbun-timbun, terus kayak sekolah-sekolah itu kita itu sama itu dulu sekolah itu apa ya sama tetangga baik, sekarang itu jadi agak renggang itu kalau ada Lapindo berbicara, karena warga itu seperti kayak berubah. Banyak sebetulnya Mbak, seperti anak-anak Pak bermain sebelum ada Lapindo begini, terus adanya Lapindo ya nggak bisa bermain, kehilangan bermain dan sebagainya. Pada waktu zaman dahulu bagaimana, kita masih kecil-kecil kan gitu toh, sekarang kan nggak ada. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa pergi dari tempat yang lebih baik adalah pilihan yang terbaik. Tapi tidak semua warga memilih itu. Terdapat warga yang masih bertahan karena terikatan dengan tanah kelahirannya yang membuat mereka berat untuk meninggalkan tempat ini. Karena namanya bencana kan datang dari Yang Maha Kuasa ya, kita kan tidak bisa mengetahui ya kapan bencana itu datang. Tapi ya berpikir lagi sudah betah di tanah kelahiran, jadi ya gimana, dijalani saja, insya Allah nggak ada apa-apa. Balik lumpur yang menenggelamkan rumah dan memori, masih ada suara yang belum sepenuhnya terdengar. Suara dari mereka yang menjadi saksi hidup tragedi ini. Salah satunya adalah bapak ojek yang bekerja di sekitar lumpur Lapindo. Seorang warga yang tetap bertahan dan menyimpan harapan meski kehidupan tak lagi sama. Dalam keterbatasan, ia masih percaya bahwa masa depan bisa diperbaiki. Inilah harapan dan pesan beliau kepada pemerintah dan pihak perusahaan. Kalau pesan saya pribadi dari masyarakat Kabupaten Lumpur, semoga
pelaksanaan aktivitas lumpur lapindo ini, apa yang disampaikan pemerintah kemarin bahwa ada gondongan dan sebagainya, semoga bisa dimanfaatkan supaya bisa menyerap tenaga kerja warga, bisa bekerja di lumpur lapindo, yang mana katanya dulu ada logam lithium yang akan dibuat baterai listrik. Harapan saya sih semoga cepat terlaksana sehingga menyerap tenaga kerja. Harapan saya pribadi untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Jawa Timur ini semoga memahami dan mengerti apa yang dialami oleh korban lumpur, dan semoga memberi support kepada warga supaya tetap enggak trauma kayak kejadian yang tempo dulu. Bencana lumpur lapindo merupakan salah satu bencana besar yang terjadi di Indonesia. Bencana ini menunjukkan dampak buruk yang terjadi akibat kelalaian dalam eksploitasi sumber daya alam, yang tidak mempertimbangkan lebih dampak lingkungan yang diakibatkan. Selain itu, bencana ini juga memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di negara ini. Meskipun telah berlalu hampir 2 dekade, luka yang ditinggalkan masih dirasakan oleh ribuan korban. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa setiap bentuk pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitarnya. Alam bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi seenaknya. Butuh kesadaran dan tanggung jawab bersama agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Pemerintah dan industri juga harus melakukan pengawasan yang ketat, transparansi dalam setiap proyek besar, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Karena pembangunan sejati bukan hanya soal keuntungan, tapi juga tentang menjaga kehidupan, alam, dan masa depan generasi mendatang. Beliau kan ikut partai apa nih? Partai. Ketua. Koalisinya istrinya pada satu siapa? Iya. Yang pertama SBY kan apa namanya? Demokrat. Tapi karena rahasianya SBY udah pegang sama Pak Kris waktu pertama, dia nggak berani SBY, dia nggak berani. Kita nggak berani buat apa Pak buat bercanda, berani. Ya, untuk masyarakatnya ya, istilahnya mendukung masyarakat ini. Lu langsung supaya nggak bisa, nggak berani dia. Sedikit jauh pokoknya. Rundingan sama Pak Kris dulu mau bikin perpres, rundingan dulu. Mau bikin apa, rundingan dulu, nggak berani. Nah kalau misalnya korupsinya SBY itu sama Pak Kris diungkap, semuanya matang ya kan. Makanya beliau nggak berani.